Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Ida Juliana dengan NIM 2590244950137. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Matlaul Anwar Pontianak dengan materi menemukan informasi eksplisit dalam teks deskripsi. Ini KTP saya dan ini bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala wasi'ulillah. Baiklah, saya absen dulu. Abadiah Timur. Adinda. Adinda sakit ya? Ayah. Uzahira. Vika. Sakit. Berarti hari ini ada tiga orang yang sakit. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum memasuki materi kita, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan pertama. Kalian perhatikan. Pernahkah kalian melihat di YouTube atau di sosial media tentang tempat wisata, kuliner atau lainnya yang ada di Indonesia? Pernah? Pernah. Biasanya di mana kalian melihat? Di YouTube atau di media sosial? YouTube, TikTok, apalagi? Instagram, oke. Facebook bisa juga. Kemudian, apa saja yang mereka jelaskan dalam video tersebut? Misalnya nih, kalau di sini membahas tentang kuliner, makanan, apalagi yang dijelaskan? Ya, kalau dia makanan biasanya cara pembuatannya. Apalagi? Bahan-bahannya, prosesnya. Ya, semuanya ini dijelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian mengetahui cara lengkap objek tersebut? Misalnya nih, membahas tentang kuliner. Berarti objeknya adalah makanan. Kok kalian bisa tahu kalau itu makanan? Karena biasanya di sini akan dijelaskan apa bentuknya, nama makanannya apa. Makanya di sini kalian bisa mengetahui objek yang dideskripsikan. Baiklah, di sini materi kita kemarin adalah tentang teks deskripsi.
Ya, teks deskripsi. Sekarang kita kaitkan lagi materi kemarin dengan tes deskripsi. Kalau kemarin hanya ciri-ciri teks deskripsi. Kalau sekarang kita menemukan informasi. Kemudian, gunanya kita belajar teks deskripsi apa? Apa? Agar mengetahui sesuatu objek, seperti apa tadi? Tempat, makanan, orang. Nah, seperti itu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, ini tujuannya. Yang pertama, ya, jadi kalian harus bisa menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi yang kalian amati tadi. Kemudian setelah itu, ya, dalam teks deskripsi terdapat kata-kata yang belum pernah atau jarang kalian temukan. Itu di sini kalian dituntut untuk menemukan arti kosakata tersebut. Ini tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Coba kalian perhatikan di buku kalian ada deskripsi yang berjudul apa itu? Seragam. Tapi kita lebih fokusnya kepada Gunung Rinjani. Apa? Gunung Rinjani. Mahkota? Ya, silakan diperhatikan, dibaca, diamati apa yang ada dalam teks deskripsi tersebut. Apa itu deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara rinci agar dapat dalam membayangkan apa yang dideskripsikan Kata kuncinya adalah menggambarkan objek. Jadi deskripsi adalah menggambarkan suatu objek secara detail. Tujuannya agar pembaca nih ini seolah-olah melihat, ya, itu tujuan teks deskripsi. Kemudian nih, perhatikan lagi nih tujuan ini lebih jelas. Tujuan utamanya adalah memberi gambaran yang jelas kepada pembaca tentang suatu hal yang dibicarakan. Yaitu apa yang dibicarakan tadi, namakan objek. Itu tujuannya. Kita lanjut. Ciri umum teks deskripsi apa? Nih. Ya, jadi ciri yang utama deskripsi adalah menggambarkan objek, menggunakan, berfokus pada satu objek. Itu cirinya. Kemudian selanjutnya unsur kebahasan ada berapa? 5. Sebelumnya sudah kita bahas ya unsur kebahasan. Di sini ada kata, ada kata, jadi unsur kebahasaan teks deskripsi ada 5. Ini kemarin sudah Ibu jelaskan juga kelima-limanya. Sekarang kita lanjut. Strukturnya ada 3. Ya, di awal pembelajaran kita juga sudah pernah kita bahas. Ini mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah mengenali objek. Jadi kita harus mengenali objek terlebih dahulu sebelum mempelajarinya. Kemudian di sini ada deskripsi. Ya, setelah kita kenal dengan objek yang akan kita deskripsikan, selanjutnya kita menggambarkan secara rinci, detail, ciri-cirinya harus jelas. Agar apa tadi? Tujuan deskripsi tercapai, Kak. Agar tercapai tujuannya, yaitu pembaca seolah-olah merasakan. Waktunya kerja kelompok. Kalian sudah Ibu bagi kelompok, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Cepat Kak. 1 menit. Mejanya 2 meja ya. 2 meja langsung. 2 meja digabungkan. Cepat. Ibu hitung, dalam hitungan 3 udah harus selesai di posisinya. 1, 2, 3. Semuanya di posisi. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan dalam kelompoknya. Deskripsi yang tadi kalian amati yaitu apa? Gunung Rinjani mahkota ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Ditulisnya langsung di kertas ini ya. Oke, perhatikan semuanya. Itu LKPD sudah Ibu bagikan. Silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Di situ menyangkut tentang teks deskripsi yang berjudul Gunung Rinjani Mahkota Pulau Seribu Masjid. Di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian jawab, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa lengkapi LKPD-nya. LKPD-nya dari identitas kalian ya, kelompoknya disebutkan, nama-nama kelompoknya juga disebutkan. Pertanyaannya meliputi informasi apa yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut? Yang pertama. Yang kedua, apakah terdapat kalimat bermajas dalam teks tersebut? Kalau ada, silakan dituliskan. Yang ketiga, artikanlah kosakata yang terdapat di teks tersebut. Yang meliputi tadi ada zona, ada spiritual, spektakuler, panorama, apalagi? Ya, terjal. Jadi semuanya harus diartikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita harus ini. Yang ketiga, apa yang ketiga? Selanjutnya, ragam bahasa apa yang digunakan dalam teks tersebut. Kita hanya ada 2 ragam bahasa yang biasa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran. Harus menggunakan bahasa apa dalam pembelajaran? Nah, yang kelima, simpulkan isi teks deskripsi tersebut. Waktu kalian 20 menit. Waktu kalian 20 menit dalam mengerjakan soal tersebut. Diskusikan dengan kelompoknya, kemudian dituliskan. Setelah itu kita akan mempresentasikan per kelompok. Ini yang dinamakan kolaborasi. Kerja kelompok, menuangkan ide-ide. Oke, ini kelompok 1 baru nomor 3, kelompok 2 sudah nomor 5. Kelompok 3 sudah nomor 4. Kelompok 5 tadi sudah nomor 5. 2 menit lagi semuanya sudah harus dikumpulkan.
Ibu hitung dari sekarang. Hitungan sampai 3. Semuanya harus mengumpulkan jawaban di meja Ibu. 1, 2, 3. Yuk. Selesai, cepat. Ayo. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1. Kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pekerjaan kalian, di sini ada 4 kelompok dan keempat-empatnya sudah selesai. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kita akan mempresentasikan pembelajaran hasil kelompok kalian. Setiap kelompok diwakili oleh 3 orang. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking sebentar. Ya. Perhatikan, kita tidak menggunakan musik. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1, 2, 3. Diulang tepuk tangan 1, 2, 3. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Masih semangat? Oke, di sini jawabannya sudah Ibu pegang semua, sudah dikumpulkan nih. Pertanyaannya sudah meliputi sesuai dengan apa nih? Tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita akan mempresentasikan. Mulai dari kelompok 2 dulu, silakan 3 orang perwakilan. Cepat. Ada yang memegangi 2 orang, yang 1 menjelaskan. Waktunya Ibu kasih hanya 3 menit. 3 menit untuk mempresentasikan jawaban kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain perhatikan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Suaranya agak lebih semangat lagi. Soal yang pertama, informasi apa yang kalian dapat dari teks deskripsi yang berjudul Gunung Rinjani Mahkota Pulau Seribu Masjid? Jawabannya adalah Langsung jawaban aja ya. Oke. letak Gunung Rinjani dan keindahan yang terdapat di dalamnya. Banyak pemandangan yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Gunung Rinjani. Yang kedua, Informasi ya. Yang pertama informasi, yang kedua majas. Yang pertama memanjakan mata para pendaki. Yang keduanya langit yang bertabur bintang. Yang ketiganya menusuk hingga ke tulang. Lanjut, yang nomor 3. Arti kata terjal. Terjal. Terjal artinya kemiringan yang sangat tajam sehingga sulit untuk didaki. Yang B, spiritual bersifat kejiwaan, roh atau batin. Yang C, zona adalah area yang dibedakan dari bagian lain untuk tujuan tertentu atau karena kondisi tertentu. Yang D, panorama adalah pemandangan yang luas dan indah. Yang E, spektakuler adalah luar biasa atau mengesankan. Kelompok yang lain perhatikan. Lanjut, nomor 4. Ragam bahasa apa yang digunakan dalam teks tersebut? Teks tersebut menggunakan bahasa baku yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terakhir, nomor 5. Kesimpulannya adalah bahwa kita dapat mengetahui Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan tinggi 3.726 mdpl.
Danau Segara di Indonesia. Danau Segara anak berada di ketinggian 2000 meter yang terbentuk dari letusan dasar pada abad ke-13. Gunung Rinjani memiliki pemandangan yang indah. Tutup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Saya Rindu Melani Putri, saya Oktavi Syahrani, saya Mirza Kalbiza akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, Perhatikan, kelompok lain perhatikan. yang kami dapat informasi dari nomor 1 yaitu Suaranya agak lebih diangkat agar kawan-kawannya mendengar. letak Gunung Rinjani dan keindahan yang terdapat di dalamnya. Banyak pemandangan yang bisa didapatkan ketika kita berkunjung di Gunung Rinjani. Nomor 2, ada satu majas yang terdapat pada teks deskripsi di atas, yaitu majas personifikasi yang terdapat pada kata yang langit yang berdapat bintang yang menciptakan panorama yang memesona. Nomor 3, terjal. Arti dari kata terjal yaitu curang, hampir tegak, turun, jurang, atau lereng gunung tebing. Spiritual yaitu artinya sesuatu yang berkaitan dengan ruh atau jiwa pengalaman manusia. Secara umum pengertian akan makna tujuan dan moralitas. Zona, pembatasan khusus atau kawasan. Panorama artinya pemandangan alam yang luas dan bebas atau pemandangan yang indah. Spektakuler yaitu sesuatu yang luar biasa dan hebat dan menarik perhatian. Nomor 4, ragam bahasa yang digunakan pada teks deskripsi di atas adalah ragam bahasa baku yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kesimpulannya yaitu teks Gunung Rinjani Mahkota Seribu Masjid menjelaskan tentang ciri-ciri ketinggian dan keindahan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sendiri suasana Gunung Rinjani Mahkota Seribu Masjid. Sudah? Ditutup. Sekian dari kelompok 4. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kerjaan yang telah kalian kerjakan. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari hasil pekerjaan kalian. Teks yang kita pelajari adalah Gunung Rinjani Mahkota Seribu Masjid. Pertama, informasi apa yang terdapat dalam teks tersebut? Informasi apa tadi yang terdapat dalam teks tersebut? Informasinya yaitu letak Gunung Rinjani dan keindahan yang terdapat di dalamnya. Banyak pemandangan yang bisa didapatkan ketika kita berkunjung ke Gunung Rinjani. Ya, letak Gunung Rinjani dan segala keindahan yang terdapat di dalamnya. Intinya, informasi itulah yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kedua, Ada majas yang terdapat dalam teks tersebut ada berapa? Ada berapa? dua Tadi Ibu lihat ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3, malah ada yang menjawab 1. 3. Sekarang Ibu tanya, majas yang kalian sebutkan itu majas apa? Majas personifikasi. Dari kata memanjakan. Siapa yang akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo.
Siapa yang berani membuat kesimpulan atau yang akan membuat kesimpulan dari pembelajaran, proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ibu tunjuk atau ada yang ingin tunjuk tangan? Ibu tunjuk. Kamera. Boleh ke depan? Silakan ke depan. Yang lainnya tolong diperhatikan supaya kesimpulan kita pada malam ini sama semuanya. Dengan pemahaman yang sama. Silakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita semua dapat mengetahui gimana caranya menemukan informasi dalam teks deskripsi. Tepuk tangan. Jadi simpulan dari pembelajaran hari ini seperti yang disampaikan oleh teman kalian. Sudah kalian pahami apa yang disampaikan? Ya, Ibu harap satu pemahaman ya dengan yang disampaikan oleh kamera. Jadi semuanya satu pemahaman, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian dari hasil pembelajaran atau kerja kelompok kalian dari 4 kelompok ini, Ibu akan menilai kelompok mana yang paling baik, paling bagus jawabannya, sesuai dengan apa? Perintahnya, sesuai dengan soalnya, dan juga kerapian dalam penulisannya, serta kejelasan dalam menjelaskan tadi di depan. Coba semua kelompok diangkat hasil kerjaannya ke sini. Ayo, yang bisa Ibu lihat sepenuhnya ya, jangan miring-miring seperti itu, ngadapnya ke sini. Yang pertama dari segi kerapian menulis, kelompok 1. Bukakan. Oke, kemudian dari segi jawaban yang paling mendekati sempurna ya, mendekati sempurna dari semua jawaban. Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, untuk tugas selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas sebagai evaluasi kalian di rumah. Jadi silakan kalian baca teks deskripsi halaman 19. Itu sebagai latihan sumatif kita di pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, bisa menjadi acuan dalam belajar lagi. Kemudian prosesnya mudah-mudahan selanjutnya proses juga seperti ini, semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah. Untuk menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.